Shalom, selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak dan Ibu Pendeta beserta rekan majelis penatua dan yakin yang boleh hadir pada saat ini. Yang kami hormati pemerintah setempat atau yang datang dari berbagai luar tempat yang boleh hadir pada saat ini. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dan tokoh pemuda yang boleh hadir pada saat ini. Dan yang kami kasihi seluruh masyarakat di tempat ini, bahkan seluruh rumpun keluarga yang sedang dalam duka cita atas terpanggilnya anak kekasih di tempat ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh diberikan kepada kami, khususnya dari Koperasi Jasa Bintang Muda 88, karena mungkin ada yang bertanya, Anak Dento mak baju biru rampo. Karena biasa kita turun ke lapangan, biasa sangat kan tahu Partai Nasdem, apalagi temo masa-masa kampanye. Jadi kebetulan baju kami sama warna biru. Jadi kami dari Koperasi Jasa Bintang 88 dalam hal ini kami datang menyerahkan atau memberikan tanda pawai mata kami kepada keluarga di tempat ini, karena salah satu anggota keluarga garis lurus masuk di Koperasi Jasa Bintang 88. Namun sebelum kami memberikan tanda pawai mata kami, izinkan kami untuk memperkenalkan sedikit mengenai tentang bagaimana cara bergabung di Koperasi Jasa Bintang Muda 88. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 didirikan di sebuah tongkonan, yaitu Tongkonan Lepasa yang beralamat di Karaya di Tumbang Datu. Pendiri dari Koperasi Bintang Muda ini, beliau asli Toraja, beralamat di Sangala di Tumbang Datu. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Stefanus Palunan, AM Datra ANT 3 SE. Beliau merupakan alumni dari Sekolah Pelayaran. Namun dalam hal ini dia punya tekad dan semangat, makanya beliau membuka suatu koperasi yang itu disangka Koperasi Jasa Bintang Muda 88, karena beliau berpikir nakuan nama berlayar keluarga kumandang kutiruan seolah kaleku. Makanya beliau membuka yang itu Koperasi Bintang Muda 88 sesuai dengan moto kami, yaitu gerakan membangun kampung. Jadi bukan hanya di Jemanda kota Kinana, tetapi berbagai kampung, bahkan kami sudah sampai ke Simbuang. Kemudian tempat pelayanan kami sudah beberapa kantor cabang pelayanan. Kantor cabang pelayanan cabang Makale beralamat di Sepon. Kantor cabang Sangala beralamat di Pasar Baru Sangala. Kemudian kantor cabang Rantetayo beralamat di Rantetayo dekat bandara. Dan kantor sementara berjalan di cabang Palopo, dan kantor pusatnya, tempatnya berdiri koperasi, yaitu beralamat di Tumbang Datu. Kemudian kami sudah mengelola nasabah sekitar 30.000 orang. Dan koperasi ini mungkin biasa mata kita utama untuk sangat koperasi, tetapi kami di sini sudah berbadan hukum dan sudah berskala nasional.
dan sudah masuk peringkat koperasi cukup sehat, dan sebentar lagi akan berulang tahun, tepatnya 9 tahun di tanggal 6 Desember 2024, karena koperasi itu berdiri sejak tanggal 6 Desember 2016. Jadi satu merana kerangan umuruna yaitu sekitar 9 tahun. Dan hari ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Pimpinan kepada keluarga, bahkan kita semua. Sebenarnya Bapak Pimpinan Larampo, tetapi ada kesibukan, jadi kami dari staf cabang Sangala diutus untuk Rampo membawa tanda pakai mata kami, karena kebetulan di sini tentu staf kami yaitu Bapak Pasrah, dia yang menangani wilayah di tempat ini. Untuk itu laku keluarga Bapak Rensa mungkin bisa ke depan untuk menerima sedikit tanda pakai mata kami dari kantor. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit, karena kami di sana dan salah satu anggota keluarga garis lurus, contohnya orang tua masuk, bapak atau mama, kemudian anak atau orang tua kandung tidak masuk, tadi pelaku-laku na tampe puang dan sini tempat matang ke jamai kantor. Jadi itulah kebersamaan kami susi tadi alami tuan-tuan dan deter, salah satu anak dipanggil Tuhan, meskipun dia tentu memboko tamang gota, tetapi dan sidi tanda pakai mata kami jomai koperasi. Kemudian jika ada yang ingin bergabung, sekarang promo pendaftaran 50.000 untuk tabungan simpan pinjam. Kemudian umur untuk masuk dari tabungan simpan pinjam yaitu dari umur 17 sampai 60 tahun. Kemudian jika ada yang rindu untuk tabungan psikola dan juga tabungan psikola terbuka di kantor dari umur 0 sampai 16 tahun. Kemudian pendaftaran 20.000. Jadi promo 2 bulan ini dari bulan November sampai Desember. Jadi jika ada yang rindu bergabung bersama kami bisa hubungi Bapak Pasrah di tempat ini. Mungkin itu saja yang kami sampaikan dari Koperasi Bintang Muda 88. Jika ada tutur kata kami yang tidak berkenan yang kami sampaikan kepada keluarga, bahkan kita semua di tempat ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ikwa kami keluarga besar Koperasi Jasa Bintang Muda 88 turu mawe mata apa itu dirasakan keluarga di tempat ini, ya duka dirasakan lo kantor. Biarlah setiap penghiburan tetap dinyatakan dalam kehidupan keluarga, bahkan kita semua di tempat ini. Jadi selamat laku kita solenasang buang tontong umpah sakit beres semangat. Ungkapan bela sungkawa selanjutnya dari Bapak Kepala Lembang Sangkaropi atau di Sorong. Ya, bersemangat lah kalau majelis gereja
membenah waktu bendan di tengah meladu masulanasan pelana sumpuk nanti kamapak di ranta tu na tampe anak ta masulanasan lamparan punat belasungkawa atas nama Tuhan Parenta kepada Allah jemai kukua kami ketaben laku majelis gereja laku tuang pandita lain dia nanti sang karobisan latin ba'ana jemai pira-pira kumpungan kami ketaben laku Tuhan Parenta itu ada anggota DPL laku Sangayokaku Kepala Lembang Kawasi Kepala Lembang Pulau Pesange nah kira-kira patut dulu Tumak Parenta dan limbong utama telobak bakal susah berkataben laku mintu perotomatonku orang nambe orang ninjo laku mintu sang siluranku lain di nanti tondok lak bina itu najomai kira-kira bakal lembang tak aku pasalan narinding palekopna manang banua sangadina pesimenina sangkumu lantai sempurna kami mempukoranna indek anak di Pakaboro ampo di Pakaboro suluk di Kamali membokok lamai Allah tangan keluarga lamai Allah tangan kumbungan lamai Allah tangan Tumak Parenta di gua juga kami Tumak Parenta laku suluku atau malingnya seluruh laku teman-temanku upaya tepak dikmi Pak Dina keluarga sejarah khusus aku keluarga Rukana ya tepak kita Solanasan narasakan Tumak Parenta apa tontong apa Tumak Parenta semua batak kamu sejarah khusus laku untuk kakangku kemana saya laku rekanku tanti laku mintu keluarga bapak itu ekonomi napul dan kamu penangkaran itu kamu susanta nah pinti kabataan Solanasan nalandian atau denti tanda mamalik jemai Tumak Parenta padahal jemai itu buat da amitiro itu angkana sanadina lamitiro itu tanda kasih kematiran antara Tumak Parenta dan masyarakat lagu akan Sangkarobi surga itu tanda kasih tanda memalik di sebelah Tumak Parenta ya betul tanda maliki sebagai Tumak Parenta kutu oleh Pak Kukua tak dikami tiru dengan kana sangatina tanda kasih kamaliranta na pula tentang pasar di Solanasan nah tentang ki pada Solanasan terus semangat kalian jawab kemudian so yang betul tuh ungkapan bela sungkawa untuk Bapak Kepala Lembang Sangkarobi si teruna kasih turusan to mangura sang Sangkaropisan tulana parampo papana Rendi Oye, ate tak sere kam tu mo tama tu ko kita. Tama no ate na. Na lolo pa na sere kam.
lagu gua mekatabe nak dia tingayo mana bimi solanasan kamu minta temai tomatuan ki ende nate tondok lah bukun na jomai kira-kira inan gua ia te bentuk kasih kamaliran na toron tomangura lan lili na sangkaropi ia tu terlibat langsung lante tu ketuan na peri pamangin apabila na tak diuren joden urusan senga sehingga nah patutun lako kaleku nakua parang pombang moki nde tanda pak wai matanta lako te anak mi ampomi sulu na ya temai tumangura na lako kita suanasan lako gua kita tomasang dadian lah abi kita inde nalili sangkaropi kumua ia temai napogam na temai anak ta belanda ia temai anak ta tomangura ia lampatarui temai katuan supaya temai kita tomatua to na tolama pakilalabang baraki ia temai tomangura dan perlu diberikan apresiasi di tudun solanasang tekas terusan niate ya sekalipun itu tidak mencatat setiap anggota tetapi yate apa yate kepedulian daripada pemuda Sangkaropi jadi yana limbu tu susite mai rampo lalu keluarga te mai kamapadiran susite inisiatif itu mangura umpaden itu dia nak kasih terusan jadi dan komite matuan kita siuluki lah di pite perantau saya kira hal-hal seperti ini perlu tumbuh kembangkan nah menteng kamelo temai painawan kasolanasan lalu tondok jadi biasa den tim tanah-tanah ngakuan nade rate ia te kepedulian daripada tomangura lan dilina Sangkaropi nalako siluku nah inde pantarima ite diona pak waimatana tomangura lan didina Sangkaropi ikua dana mitiro itu jona isinna te ampolo sangadina la mitiro lan kasih ukuran kasih kamaliran kumua na tontong temai kasih kamaliran ta pokok solanasa yo may siluku yo, Bapak Tati, Bapak Meh. Yo, nah tempa sitaru na tu ungkapan belasungkawa tu bu tu jomai pira-pira siulu pak tu tomatuanta dio Papua pegunungan Tengaya Papua Pegunungan Tengah. Yo, jadi samai Allah den rampolo mai rantelemo tu den misa siulu. Jadi ya tu na parampo tu jona pa uimata kumua ya te kasih urusanna
siuluta mintu toraya sapiri dio Papua Pegunungan Tengah. Na parampo sa may itu Pak Wimatanda. Belanda na po tayo watong ki Masiang o sa idolo sa may. Yata itu lako kita keluarga tandai Solanasan kumua iyate malole ko yang tadiri lang katuan na tanto yo yan na kami lang keluarga bikikua ko may yamo yerika Pak Kamasena puang rampo jo kalena to na bisa umbawa kalena lako temai keluarga sehingga butulan penawanna temai siulu tajulu sekalipun di kuah julu perantau tak ditandai kumua toraya umpasiarani tapi sang torayan na dentu tanda malina lako keluarga. Jadi ya moto pemangkau kita lima sama itu dia na Pak Wimatana na dia nadi kuinde daya ko Ronald Bapak Atania tu Pompelongka tu sangat nama tongan sangat nama-nama samaran itu Pompelongka dan yang minta main itu Pompito yo jadi ya tadi budaya ya langsung unantar di Jomai Wamena saya indete tondok te anak kita jadi ya betul gua lako Bapak Pito Ronald sama kuku tambe ya te nang adingku sama keluargaku nah masa itu karena si sola jolu Papua pisan nah lagi gua lako Ronald kumua parampon salamat lako mintu keluarga lako tomamani lako kita belanda narampoi di parri kumua tanpa lambi kan Solanasan temintu keluarga apa tontonkan persambayangan itu mai keluarga jolu padang na tahu na pasakena puang terroparia jolu kalena lolangan itu katuan jolu padang na tahu yo maya moton na lako papatandi deko bibi karima itu Pak Wimata. Ya, yang maya moto tu dah dua ungkapan belas engkau untuk kuparampul ke kita Solanasan. Nah, deman itu tang tilabina, nah kamu Solanasan ganai. Ya, bersemangat. Ya, dan betul. Tanda Pak Wimata dua keluarga besar Lai Karoti sudah parampo dan April. Yo tabe terus mana tu wat dibengkan tiram mangkoi mani iko dan duko Lai Karoti jate keluarga besar Pakolo Lai Karoti. Jadi kami turut berduka di dalam duka kita di tempat ini. Nalako tabar nala udah pengalaku perampo yang jelas bahwa ya de apa napa dengan keluarga besar Pakolo Lai Karoti. Baik taira napira apa ko kipa pentiluan tu tanda semua ikutkan rasakan di te narampoi te anak batu ampoki di te pambi nalako salah satu keluarga di Maikomi Memi Tarimai do memitirin semua na mitiro mani kumua pirarella taena mendaya pakutia ile semua tandakan semua dulu kan berduka dalam hal ini. Ya, yang betul, oleh Pak Gua Guru Semangat sama Dena Yobi Kamatian.
Yo, kadang ko gua. Ikatabi na ako manis gereja jemaat Titiwai Sangkaropi. Ikatabi na ako manis gereja tubuh tujuh pira-pira kumbungan. Ikatabi na ako tumatulog lalang na titondok laputo na dumay pira-pira pa ng lembang. Ikatabi na ako tumaparenta. Ikatabi na ako tekanjoran sa tikambiran ng titondok siya buto na dumay pira-pira tentutuan tipu. Siman ako kita nito masuranasan turampo hindi tarampak kamasusan rampo si pakatana si bagi kamasusan hindi kami nomban pagaburusan almarhum Faisal Toran Pakolok Tungkulan Bambi 21 November 2024. Gugua tara pa turumurung ko tamari pimusang turan. Ang kupukadi tu onoran sara pagkaburusan tula tolelante matangalo to demo. Yang untuk bungkaran kada tu marasan nama pinduan na kami nomban pagkaburusan tula nasayanan Majelis Gereja Jemaat Titiwai Sangkaropi Sisola Badan Pekerja Klasi Sadan mapintalun na ungkapan hati batu sang buku doang buka damalik situang kada kure sumanga ludio merah pumasusa tula na parampo Bapak Narendi nama pin na apa na pengusungan jenazah mapin 5 penutup tomatong khusus silu solanasan tamari pino tamin tama onoran sara mapin 2 yang untuk kami numpan Pak Kapulusan tulana pimpin Ibu Pendeta Evelyn STH liturgis Penatua Erna Palentek dengan kasih disilakan. Saudara-saudara sidang penghiburan, keluarga yang berduka yang terkasih dalam Kristus. Dengan rasa sedih hati kita mengadakan ibadah pemakaman jenazah almarhum yang kita kasihi ini. Sebentar lagi kita akan menghantarnya ke tempat pemakaman peristirahatan sementara. Namun kita tidak boleh putus asa seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab kita menaruh harapan kepada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut dengan kebangkitannya yang mulia. Kita yakin bahwa keselamatan kekal telah menjadi bagian dari almarhum di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita berdoa untuk memohon penghiburan dan peneguhan iman bagi kita semua, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Mari kita sama-sama Bapak Ibu mengangkat nyanyian Hai Jiwa yang Penuh Sesak.
jenazah yang terkasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Sang Pencipta yang hadir dan berkuasa dalam kehidupan dan kematian. Kasih karunia Allah menyertai engkau. Mari kita mendengarkan nas pembimbing kita. Aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat kepadaku. Mataku menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ada kota yang indah cerah. Dengarkanlah realitas manusia dan kematian. Allah bangkit, maka terseranglah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya, seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah. Bergembiralah dan bersuka citalah. Bernyanyilah bagi Allah. Mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, oleh karena Tuhan Allah adalah pelindung kita, maka kita tidak berduka cita dengan kematian ini seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan, melainkan menurut iman Kristiani kita, sesudah kematian ada kehidupan kekal bersama Tuhan. Anak kita Faisal Toran Kepakolon telah dibebaskan oleh Sang Penciptanya dari kehidupan sementara
kepada kehidupan kekal. Mari kita mengangkat tentang pujian penghiburan, tak satupun yang menjadi sebuah pengakuan bahwa kita tidak akan bisa dipisahkan dari kasih Tuhan, sakit kematian apapun. Apa yang dapat memisahkan kita? Mari Bapak Ibu sidang pelepasan jenazah yang terkasih dalam Tuhan kita berdoa. Ya Allah yang kenal, Bapa yang maha murah, kepadamu siang hari kami sujud menyembah, karena Tuhan sajalah yang berkuasa. Di hadapanmu siang hari ini kami sujud, karena Tuhan juga yang suci. Kepadamu kami berseru, karena kemurahan-Mu juga yang besar ya Tuhan. Kami hanya debu saja, dan hati kami berduka cita. Oleh sebab itu hanya rahmat-Mu saja yang menjadi penghiburan dan kehidupan kami. Pandanglah kami semuanya bersama orang tua, rumpun keluarga besar. Hiburkanlah kami Bapa dalam kesusahan ini melalui firman. Berkati kami sekalian pada jam siang hari. Tuhan kiranya menurunkan supaya kami mencapai kehidupan yang kekal, sehingga kami datang kepadamu masuk dalam kerajaan-Mu di surga. Kami siap membaca firman Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus
kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu demikian yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali kamu tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita akan hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian juga kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saya akan membaca sebuah bacaan yang menjadi sebuah rujukan buat kita hari ini dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari gerammu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ada kehidupan kekal bagi setiap orang percaya, akan menjadi perenungan kita pada siang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pujian dari PWGT Cimatetiwai disambung pujian dari sekolah minggu Cimatetiwai. Kami silakan. Introjenis bos berdoa tidak semoga orang tua Allah dan ibunya berdoa dihiburkan dan dapatkan al-bebas. Puji-pujian dari PWGT nanti saya sampaikan sama Alim sama Palim sabosku Introjenis 01 Panggau Kantengku.
kena iri angin esi ulu dan tamasario Enduka momintu akan tak uang umpoi sandi nape maranga mintu tengka keneta moi belua salamba tae juga narondon ketang bangkelo dan nabua esi ulu anai nadinanung ilusia kemogi itu kadang nabua umengki kaparan luan walulang matotota Jaka lelukan tuan buah Iman pintu agak katuan Kekayaan kuasana Balana sakiangan Tuta umpasan Enduka momintu akan tak uang umpoi sandi nape maranga mintu tengka kenera moi beluan sang lamba tae juga narondong ketang pangelo dan nabua esi ulu anai ladinanung kelusia kemogi itu kadang nabua umengki kaparan luan walulang matotota Jaka lelukan tuan buah Ilang pintu ada katuan Dan bayan kuasana Balana sakiangan Tuta umpasan dekuan Embayang kuasana Balana sakiangan Tuta umpasan dekuan Iya, sekolah minggu jemaat PPWI kami silakan menyampaikan hidup waktu berat. Ada di sana, nanti ku tanya Angel. Itu mama di sana. Di sana. Lagi duduk. Kalau papamu di sana dia. Di sana. Blur, maksudnya blur. Blur bagaimana bos?
Ada kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu, sidang pelepasan jenazah terkasih Tuhan saat ini, di tengah-tengah ibadah pelepasan jenazah ada tangisan yang akan selalu mengiringi ibadah pemakaman. Dan saya mau katakan siang hari ini, tangisan duka cita itu bisa bermakna dua hal. Pertama, rasa kehilangan karena kita tidak lagi bersama dengan anak terkasih kita orang. Akan ada kenangan indah muncul kembali dan duka menyeruak karena semuanya tidak lagi bisa dialami bersama. Yang kedua, rasa khawatir mengenai orang yang sudah meninggal, kemana rohnya pergi. Bapak Ibu yang terkasih, kematian adalah bagian alami dari kehidupan yang mempengaruhi setiap anggota umat manusia. Tetapi bagi mereka yang telah lahir dari atas, kematian memiliki perspektif yang sama sekali baru dan indah. Ketika anak terkasih kita yang kita sayangi meninggal, adalah wajar dan wajar untuk merindukan mereka dan bahkan menangisi kehilangan. Tetapi kesedihan kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh seperti kesedihan tanpa harapan yang seringkali merupakan reaksi orang-orang yang belum diselamatkan. Nah, salah satu ciri khas kekristenan kita adalah adanya pengharapan tentang kehidupan sesudah kematian. Kematian bukanlah akhir yang buruk dari pengharapan kita. Oleh karena itu tidak semestinya seorang Kristen larut dalam kesedihan saat kita menyaksikan keluarga, saudara, anak yang meninggalkan kita melalui kematian. Baik kita yang masih hidup maupun mereka yang sudah mati lebih dahulu sama-sama akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, dikatakan orang percaya yang telah meninggal akan lebih dulu dibangkitkan. Kemudian mereka bersama-sama dengan kita yang masih hidup akan diangkat untuk menyongsong Tuhan Yesus di sorga. Sehingga mereka akan bersama-sama dengan kita semua tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan inilah sumber penghiburan, pengharapan bagi orang percaya yang disampaikan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Hari ini Rasul Paulus berbicara secara khusus mengenai kematian. Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak
ayat 13. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus dikatakan dalam pembacaan kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 14. Mereka tetap ada, Bapak Ibu sekalian, mereka tetap ada dalam persekutuan dengan Kristus sama seperti saat mereka masih hidup di dalam dunia ini. Nah sekarang, apakah saat ini kita sedang menghadapi apapun pergumulan, kehilangan? Ingatlah bahwa setiap permasalahan kita, pergumulan kita, kesedihan kita suatu saat akan berakhir. Di satu sisi kita akan terus berjuang bagaimana mengatasi semua masalah kita. Di sisi lain ingatlah bahwa kita memiliki pengharapan kekal yang jauh lebih berharga daripada apa yang diberikan oleh dunia. Semua baik yang telah meninggal atau yang masih hidup akan disatukan kembali pada akhir zaman. Ayat 17. Dengan demikian sekalipun seorang pengikut Kristus mati, sebenarnya ia tetap hidup dalam sebuah persekutuan kekal dalam Tuhan. Nah, prinsip ini yang harus kita pegang sebagai orang percaya, dan sesama orang percaya dikatakan harus saling mengingatkan akal hal ini sehingga kita masing-masing dikuatkan, dihuburkan ketika kita menghadapi kehilangan. Keselamatan kita, Ibu Bapak, adalah langkah pertama dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita melalui kehidupan ini. Semata-mata karena kita percaya. Namun dalam perjalanan iman kita melalui kehidupan ini juga harus dilihat sebagai langkah pertama dalam sebuah perjalanan besar, dalam sebuah pengakuan bahwa kita percaya kepada Dia yang setia dan benar. Kepastian tidak didasarkan pada harapan yang muluk-muluk, tetapi pada iman yang pasti kepada Bapa kita. Keyakinan kita tidak hanya didasarkan pada pengakuan, tetapi keyakinan iman kita akan kehidupan kekal itu kita letakkan pada Kristus. Dan karena kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit kembali, maka kita memiliki keyakinan yang kuat dan keyakinan yang teguh bahwa Allah akan membawa bersama-sama mereka yang telah meninggal melalui Yesus. Nah, siang hari ini nasihat Rasul Paulus menjadi jawaban bagi orang tua keluarga, menjadi jawaban atas tangisan duka cita yang tertumpah karena kematian ini. Sekarang memang tidak lagi bisa bersama, tetapi kelak kita akan bersama lagi dalam sebuah persekutuan yang sempurna pada akhir zaman. Kalau saat ini ada kekhawatiran mengenai kondisi bagaimana orang yang meninggal, tapi ada jaminan bahwa orang yang meninggal dalam Yesus dikatakan dalam pembacaan kita bahwa mereka akan berkumpul bersama-sama dengan Yesus, dan ini penguatan pengharapan kita bersama-sama. Dan kebenaran ini Ibu Bapak kiranya akan terus ada dalam hati kita sebagai orang percaya sehingga kita terhibur di tengah-tengah kehilangan yang kita rasakan. Ia secara duniawi telah mati, sebenarnya tetap hidup dalam persekutuan kekal dalam Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 90, dikatakan di sini bahwa pemazmur menjelaskan bahwa kehidupan ini terjadi bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada kuasa yang lebih besar yang melahirkan kehidupan dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu Tuhan pencipta segala sesuatu. Dia adalah Allah yang kekal, Ibu Bapak, dari selama-lamanya sampai selama-selamanya. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, berdasarkan pengakuan iman ini akan adanya Tuhan pencipta inilah, kemudian dalam Mazmur 90
bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia juga berkuasa atas kematian kita, hidup dan juga mati kita. Sehingga kelahiran kita di dalam dunia ini, perlindungan kita selama kita hidup, juga batas waktu kita hidup di dalam dunia ini tidak tergantung dalam diri kita, tetapi tergantung pada kuasa Tuhan, pencipta kehidupan, mati, dan hidup manusia ada dalam tangan Tuhan. Dalam Mazmur 90 juga ada sebuah kenyataan bahwa kita manusia itu fana dan umur kita singkat. Dijelaskan menerangkan bagaimana hidup manusia, bahwa Tuhan yang menciptakan kita dari debu tanah dan kita akan kembali menjadi debu. Artinya kita hidup di dunia ini adalah pekerjaan tangan Tuhan. Kita bisa bandingkan Kejadian 3:19 bahwa awal dan akhir hidup manusia ibu bapa ada dalam tangan Tuhan, dan sungguh hidup manusia dalam dunia ini fana, tidak kekal ibu bapa, tetapi hidup kita di dalam dunia ini memang sementara. Suatu saat nanti kita akan mengalami kematian, sehingga pemazmur mengakui betapa fananya manusia di hadapan Tuhan. Dia menyebutkan kita ini debu tanah. Maka apa yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini? Apa hebatnya manusia sehingga dia mau menentang? Apa hebatnya kita sehingga kita melawan Tuhan dalam hidup kita? Apa hebatnya kuasa kita di hadapan Tuhan? Tidak ada. Manusia tidak hanya debu fana, tetapi juga hidupnya sangatlah singkat. Jika dibandingkan dengan Tuhan yang tidak terukur oleh waktu, maka manusia itu hidupnya sangat singkat karena waktu hidupnya dikatakan dapat dihitung. Di hadapan Tuhan, waktu hidup manusia seperti mimpi, seperti giliran di waktu jatah. Selanjutnya juga ada sebuah kesadaran ketika kita menghadapi ibadah pelepasan jenazah di tempat ini, bahwa kita manusia tidak hanya fana, kita manusia tidak hanya waktu kita singkat dalam hidup ini dalam dunia, tetapi juga kefanaan dan singkatnya waktu hidup manusia harus ditambah lagi bahwa akan adanya murka Tuhan yang selalu membayang-bayangi hidup manusia karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena tegar tengkuk kita. Hidup manusia yang takut akan kematian juga dibayang-bayangi oleh ancaman hukuman Tuhan karena dosa kita di hadapannya. Di sini pemazmur kembali mengingatkan kita, menjelaskan bagaimana Tuhan memperhatikan hidup manusia. Dia melihat ibu bapa apapun yang kita lakukan, dia melihat dosa yang kita lakukan, sehingga di balik hari-hari hidup manusia ada murka Allah, ada amarah, ada gemas Tuhan yang sedang menanti di akhir hidup manusia. Dan pemazmur bertanya, apakah manusia itu tahu dan takut bahwa di balik hari-hari kehidupan manusia yang singkat 70-80 tahun itu ada murka Allah? Sehingga kita diajak ibu bapak untuk memohon kepada Tuhan, memiliki hati yang bijaksana, sehingga kita menyadari bahwa hidup kita ini fana. Yang menjadi masalah selama ini ibu bapak, bahwa kita tidak menyadari bahwa suatu saat nanti kita akan mati. Entah kapan giliran kita, karena kita tidak tahu. Mungkin anak kita orang gilirannya seperti ini. Kita tidak tahu kapan waktu tepatnya giliran kita untuk kembali. Sehingga walaupun waktu hidup manusia tersingkat, namun Tuhan yang penuh kasih setia kepada umatnya dapat menganugerahkan kebahagiaan, menganugerahkan sebuah kehidupan kekal. Sehingga ibu bapak, kesadaran kita bahwa hidup manusia ada dalam tangan Tuhan. Mari kita mengimani bahwa ada yang menjadikan dan menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini, termasuk hidup kita. Yang kedua, sejak kita manusia pertama diciptakan hingga saat ini, hingga pada akhir zaman, setiap manusia yang terlahir di muka bumi
tidak ada yang bisa lepas dari pengawasan dan pemantauan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 7-8, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu, Bah Tuhan yang mengenal jalan-jalan hidup kita di sini. Pemazmur mengungkapkan ada murka amarah geram yang Tuhan ingatkan kepada kita sehingga mari kita selalu nantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mensyukuri bahwa Allah kita sudah merencanakan kehidupan kita sedemikian rupa supaya kita tidak lupa diri dan semakin tidak terkendali dalam menjalani hidup ini. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ada batasnya dan ada kuasa yang tidak terbatas, yaitu Allah. Ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi melalui kematian, seperti kehilangan kita anak kita Toran, seharusnya kembali menyadarkan kita bahwa hidup kita sekalian juga suatu saat akan mengalami kematian. Ketika kita mengingat bahwa hidup kita suatu saat juga akan ada akhirnya, maka kita harus selalu siap sedia, Ibu Bapak, kapanpun Tuhan akan panggil kita. Jangan sampai ketika Tuhan panggil Ibu Bapak atau saya, kita sedang berpaling dari Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan memanggil Ibu Bapak meninggalkan persekutuan Ibu Bapak, lari dari Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup kita di dunia ini ada batasnya. Ibu Bapak, sidang pelepasan jenazah yang terkasih, saat kita mengalami duka cita karena kepergian anak terkasih kita, percayalah bahwa inilah waktu yang terbaik bagi Allah untuk memanggil anak kita. Tidak ada satu orang pun termaksud pemakuan Toran yang tahu yang terbaik buat anak kita. Hanya Tuhan. Kita juga harus selalu sadar bahwa hidup kita di bawah kendali Allah, dan suatu saat juga kita akan menghadapi kematian jasmani, sehingga hiduplah selalu takut akan Tuhan, Ibu Bapak. Jangan melawan akan setiap ketetapan Allah. Satu hal yang tidak kalah penting bagi kita di setiap ibadah pelepasan jenazah adalah kesediaan untuk saling menguatkan, menghiburkan ketika kita mengalami kedukaan. Persekutuan kekeluargaan bukan sekedar ibadah, bukan sekedar hanya doa, tetapi persekutuan juga berarti kepedulian kita untuk memberikan penghiburan dengan duduk bersama, dengan bersama-sama di tongkonan di tempat ini. Dengan demikian, duka yang mendalam tetap bisa ditanggung, karena yang berduka tahu bahwa dia tidak sendirian. Adanya pengharapan itu seharusnya mempengaruhi cara kita memandang kehidupan Ibu Bapak. Tanpa pengharapan, ujung kehidupan yang sedang kita jalani adalah ketidakpastian. Bahkan saya mengatakan, tanpa pengharapan, ujung kehidupan kita bagaikan kengerian. Orang yang tidak memiliki pengharapan akan kehidupan kekal, tentang adanya kehidupan sesudah kematian, sangat mungkin bersedia melakukan apa saja termasuk parang. Tua siapa pikir parang mangura siapa pikir apa bang boleh dipegau, ya banggo, ya banggo. Kita selalu mengatakan seperti itu. Kita melakukan kejahatan, kita melakukan penipuan. Bahkan saat ini kita sering mendengarkan bagaimana terjadi di sana sini pembunuhan untuk meraih kesenangan yang ditawarkan dunia pada saat itu. Sabak kemasian dongbongi mate bikite mata bisa dipegau apa toh? Sehingga kita melakukan seperti itu. Ini ciri orang yang tidak punya pengharapan bahwa ada kehidupan di balik kematian. Ibu Bapak yang terkasih, dikatakan orang yang memiliki pengharapan akan kehidupan, bahwa ada kehidupan sesudah kematian, akan meyakini bahwa seluruh perbuatan kita masa kini
harus dipertanggungjawabkan ke depan. Berapa umur kita sekarang? Kalau Tuhan meminta pertanggungjawaban sebagaimana yang kita sudah isi, apa yang kita akan jawabkan kepada Tuhan, apa yang sudah Ibu Bapak isi selama Ibu Bapak tinggal di dalam dunia ini, 2 Korintus 5:10. Selain itu, pengharapan kita seharusnya membuat kita memandang. Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, itu akan membawa kita untuk melihat bahwa kesusahan yang ada dalam dunia ini sebagai masalah yang sementara, yang akan diganti dengan sukacita yang bersifat kekal. Pengharapan yang kita miliki akan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk berjuang, untuk mengatasi masalah, bukan sebaliknya. Mana salah sini, putus pacar, ambil tali rapia, enggak aku ke tali rapia, tali ulang tedong bangku sebab mata toto nggak ulang tedong, langsung cintaku pergi, lebih baik aku pergi juga. Lalu kita ambil seulas tali tedong lalu mendong. Itu berarti kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita harus mengaminkan bahwa pengharapan yang kita miliki itu menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk berjuang mengatasi segala masalah, permasalahan kita. Karena kita meyakini bahwa setiap apa yang kita hadapi pasti berakhir Ibu Bapak. Dan kematian adalah bagian alami dari kehidupan yang mempengaruhi setiap kehidupan kita. Sehingga kita tidak boleh mengaburkan harapan masa depan yang mulia dalam Kristus bagi setiap orang yang percaya. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang berpengharapan dalam Tuhan, tomatuangku ambeku, Bapak Tanti di tempat ini, Mintu keluarga, Bapak Rensa, segenap perumpun keluarga di Bambi, Pak Pararukan di tempat ini, sebagai orang Kristen kita memiliki harapan yang kuat. Bukan hanya kuat, tetapi kita harus memiliki keyakinan yang luar biasa, yang sangat berbeda dari dunia. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan Dia sudah bangkit kembali. Dengan melakukan hal ini, Ia sudah mematahkan kuasa dosa, Dia sudah mematahkan kematian dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan kuasa yang dahsyat itu yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian adalah kuasa yang sama. Kuasa ini yang sudah membangkitkan Yesus, Dia juga kuasa itu yang akan membangkitkan Ibu Bapak dan saya yang telah tertidur dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu, dan kita masih hidup, yang masih ada akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan-awan untuk bertemu dengan Tuhan. Itu sehingga tak pakai melu mintu apa nak binti obat Tuhan. Jangan sia-siakan ya kenoni lonceng pen pisang sadian itu ya ke noni penduan dipela-pela mau komentengka ya ke kita sengati lendo to membawa kita mekutana pole opi kita tandeng ku malam minggu lama li umba kumile saat dia bantu lagi rencana. Ibu Bapak yang terkasih, seringkali kita lebih takut sama orang karena lama tidak di gereja. Kita malu sama orang kalau orang yoto dale sadar-sadar siapa ketele pena male-male siapa mau gereja. Kita lebih takut kalau orang menyapa kita seperti itu. Kita lebih takut sama orang. Tetapi kita tidak takut sama Tuhan. Ingat Ibu Bapak, apapun yang Ibu Bapak lakukan, Ibu Bapak harus bertanggungjawabkan. Jangan mengatakan, ya tuh papa aku nepena, ya tuh mama aku pandita, jadi otomatis saya akan masuk surga. Desa gereja tidak bersembahyang, tidak. Tuhan mengatakan, Ibu Bapak, orang yang percaya sungguh-sungguh. Tadinya ditulis semua orang percaya KTP yang ditulis di KTP-nya Sarani tidak seperti itu, Le. Orang yang percaya dengan sungguh-sungguh mengimani akan kebangkitan kehidupan kekal di dalam Tuhan itu yang akan diselamatkan
dan bagaimana kita bisa melihat akan diwujud nyatakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Ibu Bapak, Tuhan menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya. Sehingga segenap keluarga jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih, bahwa ada kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi setiap orang percaya. Kita yang tinggal inilah, ibadah ini bukan lagi diperuntukkan untuk orang, tetapi ibadah ini, khotbah ini diperuntukkan bagi kita yang masih hidup, supaya kita mendengarkan, supaya kita berubah, kita kembali tidak jauh dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, hai anak-anak Adam, kembalilah kamu, kita semuanya siap. Mari Ibu Bapak, kembalilah. Firman Tuhan mengatakan ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan, kita bangkit berdiri seperti pengakuan iman anak terkasih kita, Faisal Toran Pakolo, bersama dengan seluruh umat Tuhan segala tempat di segala zaman. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengaminkan jalan hidup kita selalu menjadi sebuah pujian yang akan mengantar kita untuk membawa persembahan. Setelah itu dari PBGT Jemaat Kunturanu dan pujian dari sang Orkisa dengan judul lagu Harap Akan Tuhan. Oke, Ganting. Si Ganting ini guys, si Ganting. Lambang cinta
bagi kasih Tuhanmu. Pujian secara berturut-turut dari PPGT Jemaat Gunturanmu dan seluruh sama bisa.
Iya, harap akan Tuhan. Pendan nasang mo kami. Oh. Din para katito lamin nani. Di ba utie?
pujian dari teman masa kecil Torang akan menyampaikan kidung penghiburannya. Kami silakan. Baby. Oh, situ balik. Sabar dulu, sabar dulu.
Mari kita tenang, kita satu dalam doa, syafaat kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Besar, Engkau juga perlindungan bagi kami dari zaman ke zaman. Tetapi kami adalah bagaikan rumput, seperti bunga yang bertumbuh dan berbunga, telah menjadi nyata pada jam siang hari ini, bagaimana kami manusia dalam segala sesuatu bergantung sepenuhnya kepadamu, ya Tuhan. Maka sekarang ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kebajikan yang telah Tuhan berikan bagi anak kami Faisal Toran Pakolo di sepanjang umur karunia Tuhan. Segala hormat bagimu ya Allah, oleh karena kemenangan kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi pengharapan dasar hidup kami, ada kehidupan di balik kematian bagi setiap orang percaya. Firman-Mu menguatkan kami untuk terus memohon hati yang bijaksana dalam mengisi menjalani hidup karunia Tuhan dalam sebuah pengakuan iman bahwa sesulit apapun persoalan kehidupan kami punya Tuhan yang punya kuasa atas segala sesuatu, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami dari awal hingga selama-lamanya, Allah yang sudah mematahkan kematian dan akan memberikan kami kebangkitan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di surga, hiburkanlah kami sekalian yang ditinggalkan oleh anak terkasih kami. Hamba-Mu berdoa buat orang tua, rekan sekerja, sepelayanan kami di jemaat TTW Sangkaropi di tempat ini, Bapak Tanti sekeluarga. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan melihat seluruh kehidupan orang tua kami bersama keluarga, duka, kesedihan atas menyatakan karuniakanlah buat orang tua kami Bapak Tanti bersama dengan keluarga, anak-anak, rumpun keluarga di Tongkonan Bambi di tempat ini, untuk terus yakin dan percaya bahwa suatu saat nanti kami akan dipertemukan kembali. Kami tidak perlu khawatir dan takut, tetapi kami percaya dalam pengharapan kami akan kebangkitan kehidupan kami. Begitu pula hamba-Mu berdoa buat keluarga besar Bapak Reksa sekeluarga dalam seluruh kehidupan bersama dengan keluarga. Iman keyakinan kami pun mengaminkan bahwa pertolongan-Mu Bapa, penghiburan-Mu, topangan Tuhan akan berikan buat kekasih kami bersama dengan keluarga. Kenangan indah bersama anak terkasih tidak akan pernah hilang dari kehidupan keluarga. Bersama dengan Tuhan kami percaya kami akan melewati semuanya dengan baik. Akan ada pelangi kasih sehabis hujan, akan ada kekuatan penghiburan yang Tuhan akan nyatakan buat rumpun keluarga besar dari Pak Pararukan. Kami juga berdoa buat keluarga di Sangkaropi di tempat ini, Balusu dan segenap keluarga dimanapun mereka berada, juga rekan-rekan dari Papua dan juga rekan-rekan teman masa kecil. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih atas ibadah penghiburan yang sudah kami laksanakan hari ini. Hiburkan kami sekalian ya Bapa yang ditinggalkan, yang amat bersusah hati. Ajarlah kami untuk menghitung selalu segala hari-hari kami,
supaya kami beroleh hati yang bijaksana serta melakukan kehidupan di dunia ini dengan yakin dan takut di hadapan-Mu, sehingga ketika Tuhan memanggil kami siap sedia apabila kami mendengarkan suara-Mu yang mengatakan, anak-anak Adam, kembalilah kamu. Persembahan yang sudah kami bawakan Bapa, berkatilah, kuduskanlah sehingga boleh dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Seluruh kehidupan kami Bapa, Hamba-Mu serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa kebesaran Tuhan. Bangsa, negara, pemerintah kami, untuk masyarakat kami, Tuhan berkati. Ini doa kami Bapa, ini sembahyang kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Anak Kristus yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, Bapa yang sudah mengajar kalian berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jangan berlaku di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang berkasih dan Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah mati dan meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tuhan yang pegang menyanyikan hidup baru ayat 9. Hari esok
Faisal Toran Pakolo. Setelah Allah yang Maha Kuasa berkenan memanggil dari dunia ini saudara anak Faisal Toran Pakolo, lahir di Sangkaropi pada tanggal 14 Mei tahun 2005. Allah yang berkuasa atas hidup dan kematian kita berkenan memanggil anak terkasih Faisal Toran Pakolo pada tanggal 16 November tahun 2024. Anak terkasih Faisal Toran Pakolo mengarungi menjalani kehidupan di dalam dunia ini selama 19 tahun 6 bulan 2 hari. Maka siang hari ini kita akan menyerahkan tubuh anak kita kembali kepada Tanah. Pengharapan kita adalah beralaskan perkataan Tuhan Yesus Kristus bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah, dan mereka yang mendengarkan akan hidup. Faisal Toran Pakolo pun lahir seolah-olah baru kemarin. Orang tua keluarga, seorang pun dari kita tidak tahu bahwa pada tanggal 16 November tahun 2024 di Wamena menjadi terakhir kesudahan anak terkasih kita di muka bumi ini. Segala hari-hari kita di atas bumi ini seperti bayang-bayang saja. Akan tetapi firman Tuhan Allah kita kekal selama-lamanya. Baiklah kita serahkan tubuh saudara anak kita Faisal Toran Pakolo untuk kembali kepada tanah. Beginilah firman Tuhan, engkau kembalilah kepada tanah yang kekal. Karena beginilah firman juru selamat kita, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Segala syukur bagi Allah yang sudah mengaruniakan kepada kita dan juga kepada almarhum sebuah kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat jalan Faisal Toran Pakolo, engkau kembalilah kepada tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Amin. Tenanglah kini hatiku.
lantangan Murisman Palombo. Indah dan segar kita pandang di tanah, tetap tanganku dipegang. Tuhan yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, umat Tuhan, marilah sekarang kita akan mengantar jenazah kekasih anak kita Faisal Toran Pagolo ke tempat peristirahatan sementara. Peganglah janji Tuhan bahwa hidup kekal telah menjadi bagian kita yang percaya, khususnya orang tua anak terkasih kita. Bagi kita yang masih melanjutkan kehidupan, jadikanlah anugerah hidup ini untuk bermakna bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Setialah dalam iman dan berkaryalah bagi kemuliaannya, sampai tiba waktunya Ia memanggil kita kembali dalam kemuliaan sorgawi bersamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Kita melakukan tak usah takut. Lebih lumut HP guys, 3% murah. Alamat di mana murah, sabar aku mungkin mati. Ngebuat tungunnya, nak pakai memperbanyak pengen tanam pun bendungi.
Gaya mata tuh kami numpan Pak Kaburusan tumpang kena pimpin atau maksudnya sekali jemaat di Sanggalopi. Oke. Ya, Kita jalan dulu, di guys. DPK kelas sadan terus semangat. Puan tuh pasti tidak betul tak. Sitar Runa Kang Buki belum buka amali situang pada terus semangat. Tujuh me Rabu masusat di Parampo Papa Narendi.